Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihazil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pendalaman tentang perkara prinsip iman, hijrah dan jihad dalam surat At-Taubah ayat 20. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di bulan Muharram ini adalah bulan hijrah. Umat Islam, sidang jemaah yang dirahmati Allah, diingatkan oleh Umar bin Khattab dengan ijtihad beliau menjadikan bulan Muharram awal tahun Hijriah. Dalam hal ini kenapa sidang jemaah? Karena nuktatul intilaq, dasar kebangkitan umat Islam dimulai dengan hijrah. Maka peristiwa hijrah adalah peristiwa awal kebangkitan, awal kemenangan yang mesti jadi pemahaman prinsip-prinsip dasarnya bagi umat Islam. Di sini disebutkan dalam Al-Quran ada 3 perkara sidang jemaah: amanu wa hajaru wa jahadu, beriman, berhijrah dan berjihad. Ayat ini ditutup dengan ulaika humul faizun. Ini orang yang sukses dan menang. Kunci sukses dan menang Anda harus memantapkan 3 perkara. Pertama iman, kedua hijrah, ketiga jihad. Hamba Allah yang dirahmati Allah, iman adalah SDM umat Islam, sumber daya umat Islam. Sumber daya non muslim ilmu saja, sedangkan bagi umat Islam adalah iman dan ilmu. Apa beda sidang jemaah? Kalau ilmu hanya ada di otak, hanya ada di kepala, sedangkan iman ada di hati. Kekuatan otak, kekuatan logika, kekuatan wawasan akan tidak bertahan lama tanpa kekuatan iman. Tetapi kalau sudah menjadi kekuatan iman, maka dia lebih kuat dari besi sidang jemaah. Dia lebih luar biasa dari segala sesuatu. Tidak ada gunung yang tinggi, tidak ada lautan yang luar biasa, tidak ada lembah yang dalam. Semuanya akan ringan dengan energi iman. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, kenapa sahabat bisa sukses hijrah dengan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa? Yang kaya di Mekah jadi miskin karena seluruh asetnya ditinggalkan di Mekah. Jatuh miskin mantan orang kaya menjadi orang biasa, mantan bangsawan di Mekah, tiba di Madinah. Semuanya muhajirin itu jatuh miskin, tetapi mereka tidak pernah kecewa, mereka tidak pernah mengeluh,
mereka siap mengorbankan apa saja demi iman. Maka para ulama sidang jemaah yang dirahmati Allah mengatakan sifat-sifat muhajirin itu diantaranya, pertama adalah mukminun shadiq. Orang muhajirin sifat pertamanya mukminun shadiq, orang yang imannya benar, imannya jujur, imannya mantap, imannya sahih. Kalau seandainya imannya tidak benar, imannya tidak sukses, tidak sanggup mereka berhijrah. Maka sifat pertama muhajirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka adalah orang-orang yang sukses dengan imannya. Hamba Allah yang dirahmati Allah, sifat kedua muhajirin adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Cinta Allah dan Rasulnya akan mengalahkan segala sesuatu yang dia miliki sidang jemaah. Ketika anda mencintai Allah dan Rasul di atas kecintaan segalanya, maka apapun yang anda miliki maka hina di mata anda dibanding Allah dan Rasulnya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka anda akan korbankan apa saja yang anda miliki demi Allah dan Rasulnya. Jabatan yang anda punya, kemudian harta yang anda punya, kekuatan yang anda punya, popularitas yang anda punya, segala sesuatu yang anda punya kecil di mata anda, dan anda akan rela mengorbankan demi mendapatkan dan membuktikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah muhajirin punya sifat mukminun shadiq, maka dia adalah orang yang punya sifat hubbullah wa hubbur rasul, cinta Allah dan cinta Rasul. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia cinta Islam dan kaum muslimin. Dia cinta Islam dan kaum muslimin. Dia akan bahu membahu, dia akan berkorban, dia akan pasang badan menjaga muruah Islam dan muruah kaum muslimin. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Karena konsekuensi cinta Allah dan cinta Rasul, konsekuensi iman, mesti punya loyalitas kepada umat dan agama. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Karena itulah yang disebut dengan al-wala terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap agama, terhadap kaum muslimin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, itu sifat-sifat muhajirin. Kemudian muhajirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, sabar fiddin, mereka sabar di dalam beragama sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tidak cepat menyerah, bertahan dengan kemiskinannya, dengan menjaga imannya, tidak memperjualbelikan akidahnya, tidak cepat memperjualbelikan keyakinannya, mengorbankan agama dan ibadahnya demi dunia. Hamba Allah yang dirahmati Allah, sifat muhajirin ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Berikutnya al-jamaah, sifat muhajirin berjamaah. Ketika jamaah kaum muslimin sudah pindah ke Madinah, maka mereka semua ingin pergi ke Madinah dengan segala konsekuensinya. Mereka tidak mau terpisah dari jamaahnya. Tahukah sidang jemaah, setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, maka ketika itu hamba Allah yang dirahmati Allah, tertinggal sebagian sahabat yang tidak bisa berhijrah. Mereka disekap oleh keluarganya, mereka dikurung oleh keluarganya, sehingga tidak bisa ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian mereka berusaha melepaskan diri dan menyusul Rasulullah berhijrah ke Madinah, namun sebagian tertangkap. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah disepakati sidang jemaah, jika ada muhajirin dari Mekah berangkat hijrah ke Madinah menyusul Rasulullah, wajib dikembalikan ke Mekah oleh Rasulullah, ditolak oleh Rasulullah, tidak boleh diterima. Kalau perjanjian itu dilanggar, maka Quraisy akan menyerang Nabi ke Madinah. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, ada salah seorang
sahabat Al-Jalil bernama Abu Bashir. Abu Bashir sidang jemaah dirahmati Allah, anak pengetua Quraisy. Dalam perjanjian Hudaybiyah, justru ayahnya lah dari pihak Quraisy si penandatangan perjanjian itu. Orang yang menekan perjanjian itu dari Quraisy punya anak Abu Bashir yang sudah muslim disekap di dalam kurungan. Maka Abu Bashir berusaha melepaskan diri sidang jemaah, ingin menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya Abu Bashir berhasil meloloskan diri, berusaha dengan sembunyi-sembunyi sampai ke Madinah. Sesampai ke Madinah, legalah Abu Bashir dengan sisa tenaga dan kelaparan. Dicarilah orang Mekah, para sahabat dari Mekah. Berjumpalah beliau dengan Umar bin Khattab. Ya Umar, alhamdulillah saya ketemu denganmu. Engkau Abu Bashir? Iya. Wahai Umar, bawa aku ke Rasulullah. Abu Bashir, kenapa kau menyusul kami ke Madinah? Aku sudah tidak tahan disiksa di Mekah. Katanya, hai Umar, kenapa kau kurang bahagia dengan kedatanganku? Padahal aku berharap ketemu kalian. Kata Umar, hai Abu Bashir, tidak tahukah engkau isi perjanjian Hudaybiyah? Bahwasanya tidak boleh setelah perjanjian ada yang menyusul ke Madinah dan wajib dikembalikan. Tidak mungkin wahai Abu Bashir, wahai Umar, saya sudah lolos dari kekafir, dari sekapan orang kafir, dikembalikan lagi. Bawa aku kepada Rasulullah. Aku yakin Rasulullah tidak tega mengembalikan aku. Sidang jemaah, maka apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bashir, andaikan kau bersabar di Mekah, maka akan aman dunia. Tapi kau datang ke sini, tindakanmu ini wahai Abu Bashir bisa menyebabkan Madinah jadi lautan darah. Dalam kondisi seperti itu, sudah berdiri utusan ayahnya dari kafir Quraisy, 2 orang dengan pedangnya terhunus. Wahai Muhammad, kembalikan Abu Bashir ke Mekah. Ini perintah orang tuanya. Maka ketika itu Abu Bashir merengek minta bantuan Rasulullah. Rasulullah tidak bisa memberikan pertolongan. Maka sedih Abu Bashir, kenapa Rasul tega mengembalikan dia ke Mekah. Singkat cerita diseret, dibawa Abu Bashir ke Mekah. Di dalam perjalanan Abu Bashir cari akal. Dibujuk-bujuklah salah seorang dari 2 orang itu. Dipuji-puji pedangnya, sampai akhirnya tersanjung orang ini, orang yang paling belakang. Maka kata Abu Bashir, coba aku lihat betapa hebatnya pedangmu ini. Aku lihat bagus sekali ukirannya. Akhirnya orang ini terperdaya, diserahkan ke Abu Bashir pedangnya. Sampai pedang di tangan Abu Bashir, ditusuklah penjaga yang di belakang. Maka terkejut penjaga yang di depan, diburu oleh Abu Bashir, ditikam yang kedua. Matilah mereka berdua di tangan Abu Bashir. Karena Abu Bashir memang pemuda yang hebat dalam di medan tempur. Setelah keduanya mati, Abu Bashir berpikir sidang jemaah, kemana dia akan pergi? Ke Madinah sudah tidak diterima oleh Rasulullah. Ke Mekah kesalahan sudah bertambah, membunuh 2 orang utusan. Kemana akan pergi? Akhirnya Abu Bashir pergi ke arah pantai di Madinah, Satiul Bahar, di lembah yang tidak ada manusia, pinggiran pantai, hutan pantai yang tidak ada manusia. Abu Bashir di situ hidup sendirian. Kata kitab sirah Ibnu Hisam, dinukil dari sahabat, hanya Allah yang tahu bagaimana cara Abu Bashir bertahan hidup di tengah hutan itu selama 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun, muncul Abu Bashir ke permukaan isu publik. Dia menjegal
Dia merampas, merampok, mengganggu pedagang-pedagang Mekah yang melewati Satyul Bahar. Kawalan-kawalan kafilah pedagang 20 orang, 30 orang disikat oleh Abu Basir walaupun dia sendiri. Heboh Mekah. Abu Basir ternyata menjadi kekuatan yang luar biasa. Dia adalah pasukan yang sendiri. Maka terganggu perdagangan Mekah. Terdengar oleh sisa pemuda yang masih disekap di Mekah, di antaranya Abu Dujanah. Kata Abu Dujanah, kumpul dengan kawan-kawan yang masih disekap di Mekah, tidak bisa hijrah ke Madinah. Kita tidak bisa, tapi Abu Basir ada di Satyul Bahar. Dia menjadi, disebut dalam istilah Arab, qati'ut tariq, perampok. Kalau di laut disebut dengan, sidang jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya hamba Allah yang dirahmati Allah, kalau di laut disebut dengan bajak laut. Akhirnya bergabung Abu Dujanah, seorang pemuda yang terkenal dengan kemahiran perangnya. Bergabung pemuda-pemuda yang tersisa di Mekah, tidak bisa hijrah ke Madinah, dia hijrah ke Satyul Bahar. Saya kisahkan ini karena tidak tahu, banyak yang tidak mengisahkan tempat hijrah pemuda-pemuda yang tidak bisa hijrah ke Madinah. Maka jadi Satyul Bahar tempat hijrah pemuda-pemuda yang disekap dari Mekah. Terbentuk pasukan besar, pasukan Abu Basir, dan sehingga orang Quraisy ketakutan berdagang. Mau pulang disikatnya, mau pergi disikatnya. Heboh Mekah Madinah. Hancur ekonomi Mekah dengan bajakan Abu Basir. Maka akhirnya orang Makkah angkat tangan. Dia tulis surat kepada Rasulullah, ya Muhammad, kami minta engkau menerima seluruh muhajirin yang pergi bergabung dengan Abu Basir. Terimalah kehadiran Abu Basir di Madinah sehingga dia tidak mengganggu perjalanan dagang kami. Abu Basir selama jadi pembajak dihantui oleh perasaan, adakah tindakan dia itu direstui oleh Rasulullah atau tidak. Dihantui, tetapi itulah kehidupan di pinggir lembah hutan pantai Madinah, karena tidak ada kehidupan selain merampok. Dihantui oleh perasaan berdosa. Apakah Rasulullah akan menuduhnya macam-macam? Rasulullah tidak meredainya. Berdasarkan permintaan kafir Quraisy Mekah, ditulislah surat dengan kalimat indah oleh Rasulullah kepada Abu Basir. Dipanggil Abu Basir dengan bahasa cinta. Abu Basir sedang sakit. Wakilnya Abu Dujanah sedang berada di sebelahnya merawat Abu Basir. Kata Abu Dujanah, ya Abu Basir, ini surat Rasulullah kepadamu. Maka surat itu ternyata Rasulullah menerima Abu Basir, dan kalimatnya kalimat yang indah. Menangis Abu Basir, lega Abu Basir. Ternyata Rasulullah masih bisa memaafkannya dan menerimanya. Saking terharu dan nangisnya Abu Basir, jatuhlah surat itu ke dadanya seiring berangkatnya nyawa Abu Basir. Husnul khatimah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dujanah. Energi apa yang membuat dia bisa bertahan? Energi iman. Meninggal Abu Basir, diukir sejarahnya dalam riwayat-riwayat para sahabat.
Maka ketika itu Abu Dujanah mengurusnya. Kembalilah pasukan Abu Basir ke Madinah bersama Abu Dujanah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hijrah itu luar biasa beratnya, luar biasa. Kenapa anda tidak bisa hijrah dari rumah anda ke masjid? Kenapa anda tidak bisa hijrah dari pemahaman sekuler kepada Islam kafah? Kenapa anda tidak bisa hijrah kepada cinta syariat, cinta pada Allah, cinta pada Quran? Kenapa? Kesempatan anda masih tersisa sebelum malaikat maut datang menjemput anda. Maka saya ingatkan anda, jika anda dapat sesuatu yang membahagiakan, jangan lupa diri. Apa yang anda dapatkan hari ini, jangan euforia, karena boleh jadi itu ujian bagi anda. Dan juga ketika anda kehilangan, jangan anda lemah semangat. Istiqomah seperti istiqomahnya Abu Basir menunggu kemaafan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan pengorbanan harta dan nyawa mereka, mendapat a'zamu darajatan 'indallah, kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yubashshiruhum, mereka diberi kabar gembira oleh Rabb mereka, birahmatin minhu, dengan rahmat dari Allah, waridwanin, dan redha dari Allah, wa jannatin, dan sorga, lahum fiha na'imun muqim, dan mereka dalam surga itu mendapat nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat-nikmat yang pasti.